Mungkin Anda menyadari ya bahwa kita sebenarnya masuk ke gelombang Omikron BA4, BA5 ya. Jadi semakin banyak teman-teman kita, kolega kita, orang di sekitar kita terjangkit Omikron ini ya, tes PCR dan hasilnya positif. Kalau kita lihat faktor eksternal dan geopolitik yang masih berlangsung seperti saat ini, ya, di mana ada gangguan di channel distribution, kemudian harga energi masih melonjak tinggi. Saya rasa memang pemerintah dan Bank Indonesia perlu tetap menyediakan subsidi, ya, terutama untuk rakyat kecil, agar inflasi inti bisa terkendali dan juga kebutuhan rakyat juga istilahnya dapat dipenuhi dengan level yang affordable begitu. Saya rasa dalam situasi yang penuh ketidakpastian saat ini, subsidi masih tetap diperlukan. Demikian Anda ke. Baik, kita beralih lagi ke Pak Mika. Pak Mika, kalau pandangan Anda seperti apa? Apakah masih membutuhkan stimulus yang sangat besarnya ketika sebelum pemulihan ekonomi terjadi? Saya pikir untuk tahun 2022 ini kita masih membutuhkan bantuan dari pemerintah maupun moneter untuk bisa mengembalikan paling tidak tingkat pertumbuhan konsumsi di dalam negeri mendekati masa sebelum COVID. Kalau kita memasuki tahun 2023, ketika kita sudah memiliki fundamental kesehatan ekonomi, daya beli yang lebih kuat, saya pikir untuk penyesuaian itu bisa dilakukan untuk juga bisa memperkuat fiscal health dari pemerintah kita. Baik, melihat kondisi saat ini, tadi Anda sampaikan yang menurut Anda tepat ini adalah di kuartal 3 bagi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan. Untuk besarannya Anda lihat yang paling cocok ini berapa basis point? Perkiraan saya 50 basis point hingga akhir tahun ke 4% untuk BI 7-day reverse repo. Baik, bagaimana dengan di tahun depan? Tahun depan kalau memang ada penyesuaian harga energi subsidi oleh pemerintah dan dapat mendorong naik inflasi, saya pikir kenaikan bisa lebih agresif untuk bisa mengendalikan inflasi dan juga yang didorong oleh selain oleh kenaikan harga-harga juga kemampuan daya beli masyarakat yang sudah jauh lebih baik tahun depan. Baik, bagaimana dengan rupiah? Karena kalau kita lihat rupiah meskipun hari ini menguat tipis tapi masih juga di level 15 ribuan. Apakah Anda lihat ini penguatannya masih akan mungkin terjadi hingga akhir tahun atau justru malah pelemahannya akan lebih signifikan? Saya melihat rentang perdagangan untuk kurs rupiah bergerak antara 14.800 sampai 15.300 hingga 15.500 hingga 15.300. Baik, kita akan beralih ke Pak Green. Pak Green, kalau tanggapan Anda seperti apa? Kalau tadi Pak Mika sampaikan 50 basis point hingga akhir tahun 2022 ini, kalau besaran suku bunga acuan yang dinaikkan Bank Indonesia, Anda lihat akan lebih cocok di berapa basis point? Dalam hal ini saya setuju dengan Pak Mika ya, mungkin antara 25 sampai 50 basis point cukup pantas untuk BI naikkan. Dan kita tahu juga bahwa Bank Indonesia memberikan batasan inflasi inti antara 2% sampai dengan 4%. Nah, saat ini masih di 2,63. Jadi mungkin 50 basis point cukup pantas dan saya rasa dampaknya tidak akan terlalu banyak ke pasar domestik kita. Bagaimana dengan pergerakan rupiah, Pak Green? Saya rasa kita tidak perlu khawatir ya mengenai rupiah yang di 15.000 itu ya. Karena pelemahannya dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya, itu pelemahan kita masih yang paling rendah. Kemudian yield SBN kita ya yang di 7,5% itu saat ini merupakan yang tertinggi. Filipina hanya 6,85, Malaysia 4%, Korea 3,35, China 2,77. Saya rasa 15.000 itu bukan suatu momok ya. Dan tidak perlu dikhawatirkan saya rasa.